yang kemudian ada yang namanya program kelas juragan. Wah, gitu ya. Prof, kelas juragan? Nah, kelas juragan ini menarik, perlu saya sampaikan kepada para seeker semuanya supaya Anda juga tahu bahwa apa sih sebenarnya kelas juragan yang dirintis oleh Universitas Al-Azhar Indonesia dengan bekerja sama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Seekers, perkenalkan nama saya Juan. Saya dari Ilmu Komunikasi Universitas Al-Azhar Indonesia. Hari ini Seekers, kita akan melanjutkan episode berikutnya dari podcast kita yaitu Nongol Nongkrong Online. Dan saat ini kita sedang bersama narasumber yang keren banget, top banget. Pasti Seekers juga sering lihat di TV-TV, di media massa. Dan dia terkenal banget. Prof ini merupakan ahli di bidang hukum dan merupakan salah satu guru besar hukum di Universitas Al-Azhar Indonesia. Langsung saja kita sapa narasumber kita pada siang hari ini, yakni Profesor Agus Rono. Halo Prof, selamat siang. Selamat siang. Prof, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Prof ya. Prof, apa yang dilakukan setiap hari? Kegiatan-kegiatan apa saja kah yang dilakukan Prof? Selain mengajar, lalu aktif di media massa tentunya, dan aktif di dunia pendidikan, seperti itu Prof? Ya, kerjaan sehari-hari karena saya ya menulis ya, kemudian mengajar, kemudian memberikan keterangan ahli, Betul. bahkan memberikan komentar-komentar di berbagai media ya, baik itu media cetak, televisi dan seterusnya ya, terkait dengan pemikiran-pemikiran soal hukum begitu. Betul Prof. Nah Prof, selain itu kan Prof juga kalau aku lihat nih sering banget aktif di perdata dan pidana. Pada saat Prof menanggapi berbagai kasus, Prof juga aktif untuk menyampaikan pendapat di media massa. Prof kerap nggak sih menyampaikan atau mendapati suatu tantangan pada saat menghadapi kasus seperti itu? Ya, saya ahli hukumnya pidana gitu ya, pidana dan juga hukum lingkungan sumber daya alam. Kalau dalam beberapa kesempatan yang saya sampaikan dalam pendapat-pendapatnya di publik, memberikan keterangan ahli dan seterusnya, ya tentu saya mendasarkan pada fakta-fakta ya, fakta-fakta hukum, kemudian pada teori-teori hukum. Nah, itulah yang saya sampaikan gitu. Karena apa yang saya sampaikan ya itulah yang saya pahami dan kemudian saya praktekkan ya secara nyata. Memang saya tidak akan menambahkan dan mengurangi karena memang intinya begini, kalau hukum ini kan adalah bagaimana antara fakta yang ada kemudian kita analisis dari aspek-aspek hukumnya, baik itu peraturan perundang-undangan dan juga dari aspek doktrin hukum gitu. Ya. Berarti Prof kan saat ini juga lagi rame banget nih Prof, kalau misalnya kita lihat di media massa, terus juga di berbagai media-media digital. Kalau misalnya Bapak Presiden ini saat ini akan merevisi UU ITE, Prof. Pandangan Prof mengenai ada revisi UU ITE ini seperti apa, Prof? Ya, dalam kesempatan yang juga saya sampaikan dalam berbagai media, yaitu saya sampaikan bahwa memang ada beberapa pasal-pasal yang terkait dengan Undang-Undang ITE yang ini perlu kita revisi gitu ya, perlu kita revisi. Nah, saya kira sinyal dari Presiden menurut hemat saya ini perlu kita respon secara positif. Ya, semua stakeholder yang tentu berkepentingan terkait dengan adanya revisi terhadap Undang-Undang ITE ini memang harus didorong supaya revisi benar-benar terjadi. Nah, dari pasal-pasal yang memang banyak sekali dikeluhkan dan ini menjadi multitafsir, contohnya adalah pasal soal yang berkaitan masalah penghinaan atau pencemaran nama baik. Kemudian ada pasal yang berkaitan dengan ancaman kekerasan di media sosial. Kemudian pasal-pasal yang berkaitan juga dengan berita-berita yang sifatnya hoax ya. Dan ini kadang-kadang dimanfaatkan ya untuk kemudian melakukan satu kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang menyerang kehormatan seorang. Nah, ini yang saya kira mesti harus kita dudukkan, kita luruskan. Saya kira apa yang disinyalkan oleh Presiden untuk melakukan revisi terkait dengan hal itu menjadi salah satu hal yang harus disambut oleh semua kalangan, semua pihak, semua pegiat yang fokus terkait dengan
undang-undang ITE ini. Betul. Gitu. Ya. Apalagi Prof kan kalau seekers ini milenials biasanya suka untuk menyuarakan aspirasi ya Prof. Ya, betul. Untuk para seekers makanya kamu juga harus tentu memperhatikan undang-undang dan regulasi yang ada. Jadi kamu tetap bisa menyuarakan aspirasi. Betul. Informasi ke publik tentunya dengan sesuai yang regulasi sudah tersedia. Begitu ya Prof ya? Ya, betul. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Prof. Silakan. Karena kan Prof juga sering aktif di berbagai sektor pendidikan dan hukum. Ya. Sebenarnya banyak banget nih seekers yang ingin bertanya Prof. Apalagi sektor pendidikan ini seekers salah satu sektor yang terdampak. Dan sektor hukum juga saat ini cukup terdampak ya Prof ya. Bagaimana pandangan dari Prof? Apakah dampak ini bisa diatasi atau bisa ada inovasi-inovasi di sektor hukum dan sektor pendidikan tersebut Prof? Ya, memang dua sektor yang secara langsung ada kena dampak ini memang adalah sektor pendidikan, ya sektor pendidikan. Nah, kenapa saya katakan sektor pendidikan? Nah, pendidikan yang dulunya ya disampaikan secara luring, begitu ya, tatap muka, sekarang berubah kan. Semua berubah menjadi sistem pendidikannya kita sampaikan secara daring semua. Makanya Universitas Al-Azhar kan termasuk salah satu yang pionir sebenarnya sudah mampu mengantisipasi itu semua dengan membuka program blended learning kan. Betul, Prof. Ya, 3 program studi itu ya, baik itu hukum, kemudian ada manajemen, ada akuntansi. Betul, Prof. Saya kira ini antisipasi yang luar biasa ya. Artinya belum terjadi pandemi, Al-Azhar sudah mampu untuk mengantisipasinya itu. Jadi seperti peribahasa sedia payung sebelum hujan ya, Prof? Ya, itu yang terjadi ya. Itu yang terjadi di Universitas Al-Azhar, saya kira demikian begitu ya. Ini alhamdulillah ya, katakanlah kita sebut sebagai blessing in disguise gitu. Tapi justru ini adalah situasi kondisi yang harus kita syukuri gitu. Betul, Prof. Kita syukuri karena ternyata kita mampu cepat untuk melakukan switch yang dulunya pendidikannya secara luring kemudian berubah menjadi secara daring gitu. Nah, Prof kan banyak banget nih Prof inovasi-inovasi di bidang pendidikan, di bidang hukum, ada namanya video based learning ya Prof. Ada hybrid learning, e-learning. Nah, Prof kira-kira mungkin nggak sih ke depannya di sektor hukum pada saat kita ingin melakukan ada acara sidang atau di pengadilan itu bisa dilaksanakan secara virtual? Ya, jadi sekarang ini Mahkamah Agung pun juga sudah mampu mengantisipasi itu, ya, mampu mengantisipasi di mana setiap persidangan baik itu kasus-kasus perdata, kasus pidana juga menggunakan IQOT namanya. Oh, IQOT apa itu? IQOT. Jadi IQOT itu menggunakan elektronik pengadilan yang dengan menggunakan elektronik ya, artinya menggunakan daring. Ya, contoh misalkan yang dulunya ketika pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli dilakukan secara langsung di ruang pengadilan, itu sekarang bisa melalui daring. Bahkan saya dalam beberapa kesempatan memberikan keterangan ahli di ruangan saja. Di ruangan saya, di ruang yang berbeda, dan kemudian itu tetap diakui sebagai satu keterangan ahli yang sah secara hukum acara, begitu, baik itu acara perdata, acara pidana, dan bahkan yang lain-lainnya, begitu. Dan ini memang sudah diantisipasi sedemikian rupa dalam praktek-praktek peradilan di Indonesia itu. Berarti tidak mengganggu legalitas atau asas apapun ya Prof ya? Tidak ada masalah. Jadi secara hukum acara memang itu diberikan ruang oleh pengadilan ya, bahwa hal-hal yang kaitannya dengan IQOT ini ya, IQOT ini memang sudah berlangsung dan alhamdulillah sudah diantisipasi dengan sebaik-baiknya. Betul, Prof. Nah, Prof kan kita lihat ini sepertinya pandemi itu masih berkepanjangan ya, Prof. Ya. Apalagi pandemi ini terjadi seiring juga dengan digitalisasi semakin berkembang, Prof. Ya. Mungkin nggak sih ke depannya di beberapa tahun ke depan ada berbagai inovasi baru atau gebrakan baru di sektor pendidikan dan sektor hukum sehingga perkembangan ini bisa membuat bangsa kita semakin maju? Ya. Dalam bidang hukum dan juga pendidikan ya, sekarang kaitannya dengan hukum, penyuluhan hukum, pelatihan hukum. Contohnya misalkan saya mengajar mata pelajaran ya terkait dengan profesi advokat misalkan. Oke, Prof. Itu dalam mengajar pun juga sekarang melalui daring semuanya. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Yang paling penting adalah bagaimana sektor pendidikan khususnya bidang hukum juga itu mampu mengantisipasi situasi yang seperti sekarang. Makanya dibutuhkan adanya suatu kreativitas, dibutuhkan adanya suatu inovasi-inovasi ya terkait dengan kondisi situasi yang sekarang ini yang sudah berubah kan. Yang tadinya luring, yang ditonjolkan sekarang sudah berubah semuanya menjadi daring. Bahkan saya juga mengantisipasi pekerjaan-pekerjaan saya di rumah gitu ya. Saya tidak perlu hadir ke suatu tempat tertentu, tapi kalau terpaksa pun itu baru kalau terpaksa. Semua pekerjaan-pekerjaan, bagaimana saya membuat pendapat hukum, bagaimana saya memberikan satu keterangan, bagaimana saya
ahli ya, bagaimana saya mengajar, semua kita lakukan secara daring saja. Betul Prof, apalagi semuanya sekarang sudah serba daring. Kalau misal memang Prof ingin bertemu dengan masyarakat atau bertemu juga dengan seekers, pasti tentu dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Betul, pasti ya, kita harus perhatian penuh ya. Saya kira dengan nasihat ibu itu tidak boleh kita abaikan gitu ya. Saya kira teman-teman para seekers semuanya juga harus seperti itu, dan yang paling penting menurut hemat saya, kita mampu untuk mengantisipasi itu dengan bijak, jangan kemudian kita justru stres gitu ya. Karena kalau stres kan kemudian akan menurunkan imunitas kita. Betul. Justru ketika kemudian kita biasa saja ya melihat situasi seperti yang sekarang ini, tapi kemudian kita mampu untuk kemudian ini ada peluang-peluang, dan bahkan saya mengatakan kondisi seperti sekarang ini ya, di tengah-tengah situasi pandemi itu, saya juga banyak peluang-peluang gitu. Bukan peluang baru ya, Pak? Peluang-peluang baru, pekerjaan-pekerjaan baru yang dulunya itu tidak ada, tidak kita temukan, tapi sekarang justru kemudian berkembang luar biasa begitu. Iya. Apalagi perkembangan digital, terus teknologi sering digunakan ya Prof ya. Terus Seekers sendiri mungkin sudah melihat berita-berita media massa pastinya. Prof Agus ini sering sekali membahas mengenai Merdeka Belajar ya. Kampus Merdeka Belajar. Salah satunya. Seekers, pasti kamu juga merupakan salah satu mahasiswa ataupun pelajar-pelajar yang mau masuk ke kampus nih Prof. Pasti kan sering banget tuh mendengar tentang namanya itu kampus belajar atau Merdeka Belajar nih Prof. Mungkin Prof bisa menjelaskan sedikit kepada Seekers seperti apa sih Merdeka Belajar itu sendiri Prof? Intinya begini, ini Merdeka Belajar ini adalah merupakan kebijakan dari pemerintah, dalam hal ini adalah dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya, yang dituangkan di dalam Peraturan Menteri ya nomor 3 tahun 2020, di mana ada 8 bentuk kegiatan yang memang ini bisa dikualifikasi sebagai kegiatan yang bisa dikonversi menjadi satu SKS, menjadi beberapa SKS ya. Jadi suatu pembelajaran gitu Prof ya? Jadi intinya begini, bentuk-bentuk kegiatan itu misalkan yang 8 bentuk kegiatan dalam kampus Merdeka Belajar itu contohnya misalkan magang bersertifikat. Ya, kemudian misalkan ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan kampus mengajar. Jadi mahasiswa bisa mengajar ya ke masyarakat, misalkan yang bidang hukum memberikan satu penyuluhan hukum. Nah, itu bisa dikonversi menjadi satu nilai yang kemudian itu bisa diberikan bobot SKS-nya. Betul, Prof. Ya, SKS-nya bisa diberikan bobot. Banyak kegiatan-kegiatan yang lainnya, misalkan katakanlah kegiatan kemanusiaan bisa, ya itu juga bisa dikualifikasi sebagai satu bentuk kegiatan yang kemudian ini bisa dikonversi menjadi beberapa SKS. Betul, Prof. Sehingga mahasiswa itu tidak hanya di ruang kelas gitu ya. Teori-teori aja, tidak hanya teori, tapi benar-benar praktek, dan kemudian ini benar-benar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Bahkan mahasiswa pun juga bisa belajar kan. Bisa belajar secara langsung kepada sektor industri, kepada masyarakat, sehingga ketika nanti dia lulus itu benar-benar mampu untuk terjun di masyarakat dan siap bekerja, dan bahkan mampu untuk menciptakan peluang-peluang pekerjaan gitu ya. Bisa berkolaborasi Prof ya? Harus. Sekarang ini kan saya melihatnya begini. Jadi peluang-peluang mahasiswa ya, bahkan mulai dia menjadi mahasiswa belum lulus pun, itu peluang-peluang itu harus dijemput. Betul. Tidak mungkin peluang itu datang gitu ya. Sendiri. Tidak mungkin. Kita harus berkolaborasi dengan siapapun juga. Tidak mungkin kita bisa besar sendiri, tidak mungkin kita bisa sukses sendiri. Semua orang-orang sukses itu selalu kolaborasi. Betul. Bahkan saya nggak punya modal apa-apa, tapi saya alhamdulillah bisa menyelesaikan pendidikan doktor. Kemudian saya bisa menjadi satu-satunya guru besar di Universitas Al-Azhar ya, yang guru besar tetap gitu ya. Artinya kalau kita punya satu keinginan yang kuat, ya para seekers ini semuanya, kalau Anda punya satu keinginan yang kuat, Anda harus yakin bahwa masa depan Anda dengan gigih, dengan semangat yang terus membara itu akan membuat Anda bisa sukses. Betul, Prof. Jadi juga kalau kita pernah saya baca-baca juga nih Prof di media massa, di media digital, kalau misalnya konsep Merdeka Belajar ini bisa melatih diri sendiri, mendapatkan portofolio juga, pengalaman juga ya Prof, seperti itu. Tapi tantangan yang cukup besar bagi konsep Merdeka Belajar ini adalah pandemi, betul Prof? Nah, kira-kira kebijakan apa ke depannya Prof, mungkin bersama jajaran rektorat universitas atau kerjasama dengan kampus-kampus lain mengenai kondisi Merdeka Belajar yang saat ini tengah pandemi, agar implementasi bisa berjalan dengan baik? Ya,
lagi-lagi karena ini situasinya adalah situasi pandemi, Betul, Pak. ya, maka kemudian metodenya, ya, metode yang dilakukan adalah melalui daring, Betul, Prof. ya, bahkan bisa lebih meluas, lebih masif, ya, tidak hanya di lingkungan yang terbatas di sekitar kampus, tapi juga lebih luas. Baik itu skalanya adalah skala nasional, bahkan juga skalanya internasional. Bisa, Prof, ya? Ya bisa. Bahkan kita punya kerjasama, ya. Beberapa bulan yang lalu kita sudah menandatangani MOU dengan Siameo, dengan Kopertip, ya, yang kemudian ada yang namanya program kelas juragan. Wah, gitu, apa ya. tuh, Prof, kelas juragan? Nah, kelas juragan Menarik ini menarik, perlu saya sampaikan kepada para seeker semuanya supaya Anda juga tahu bahwa apa sih sebenarnya kelas juragan yang dirintis oleh Universitas Al-Azhar Indonesia dengan bekerja sama dengan Siameo, kemudian bekerja sama dengan Kopertip ini adalah mendidik, ya, para calon-calon entrepreneur, calon-calon wirausaha. Kelak ketika kemudian lulus itu bisa menjadi juragan, ya. Betul. Jadi alumni bisa menjadi seorang entrepreneur, ya? Bisa. Jadi entrepreneur itu semua program studi, semua jurusan ketika kemudian nanti dia mau bergerak di bidang jasa, Betul. bergerak di bidang produksi, membuat satu produk tertentu, itu dia bisa. Dan kata kuncinya adalah bagaimana mereka mendidik karakter, kan. Betul. Ini kan di dalam kelas juragan itu mendidik karakter. Seorang yang sukses itu tentu yang paling bobot tertinggi, ya, presentasinya adalah bagaimana karakter seseorang itu. Betul. Kalau karakternya kuat, karakternya itu adalah baik, begitu, ya. Ini nanti pasti akan peluang untuk suksesnya itu lebih tinggi dibanding orang yang tidak punya karakter, begitu. Betul, Ya. Jadi ibaratnya kan dia juga dapat teorinya juga, Ya. prakteknya juga, punya Ya. value dalam dirinya juga. Betul. Semakin membuat individu tersebut semakin memiliki peluang yang sangat besar, Prof. Betul. Suksesnya. Betul. Nah, Prof, kalau misalnya meninjau kepada tadi kelas juragan, ya, Prof. Ya. Jadi apakah itu bisa masuk ke semua lulusan-lulusan bidang-bidang atau hanya pada bidang-bidang tertentu? Semua bisa. Semua bisa. Semua bisa. Mau hukum, mau akuntansi, mau manajemen, mau ilmu komunikasi, mau teknik apalagi, gitu, ya. Kemudian bahkan yang pendidikan agama Islam, BKI, semua bisa. Semua punya peluang itu. Karena bagi saya pengalaman saya dulu itu teknik. Oh, teknik, Prof. Saya D3 saya itu teknik radio diagnostik. Jadi saya dulu bekerja di sebuah klinik, bekerja di sebuah rumah sakit, ya. Salah satu di Jakarta Barat, begitu, sambil saya kuliah di UI, ya, sore. Jadi itu saya tekuni. Artinya saya juga tahu bahwa saya tidak tahu pada waktu itu kenapa kok kemudian saya menjadi seorang sarjana hukum, kemudian berprofesi sebagai seorang lawyer, konsultan, bahkan sebagai akademisi. Saya tidak tahu waktu itu. Yang penting saya kuliah pada waktu itu, dan kemudian karena ada peluang kuliah pada waktu itu adalah di UI, di Fakultas Hukum, sore ya saya ambil kuliah. Berarti itu menggunakan peluang tadi, Prof, ya? Peluang. Jadi jadi orang yang namanya kelas juragan, salah satu diantaranya materinya itu adalah bagaimana memanfaatkan momentum atau peluang itu untuk segera diambil. Betul. Karena kalau tidak, momentum itu akan hilang. Betul. Karena ibaratnya kadang-kadang juga suka ada kayak kutipan-kutipan nih, Prof. Saya baca, peluang itu hanya sekali. Betul. Oh iya. Kesempatan yang sama, ya, tidak akan datang untuk yang kedua kalinya. Betul. Itu tidak mungkin. Jadi begitu ada peluang, ada kesempatan, ambil. Betul, Prof. Risiko, yes. Tapi kalau kita kemudian bisa mengantisipasi risiko itu, memanage risiko itu, maka itu akan menjadi peluang yang dahsyat yang menyebabkan orang itu bisa sukses. Dan dampaknya bisa sangat luas bagi para seeker, ya, Prof. Oh iya dong. Iya, tentu. Apalagi kan saat ini mungkin, ya, Prof, para seekers ini hanya di rumah saja, kegiatan hanya di depan layar kaca. Mungkin dengan adanya kegiatan Merdeka Belajar dan tentunya kelas juragan ini bisa membuat mereka semakin terlatih, Prof. Betul, kan? Bisa. Bahkan kelas juragan ini salah satu di antara programnya adalah bagaimana kalau ada orang yang mau jadi animator. Oh, pembuat animasi. Misalkan ini, orang hukum membuat animasi bagaimana simulasi peradilan, simulasi sidang di pengadilan, gitu, kan. Bagaimana ketika perdebatan antara, katakanlah, antara lawyer dengan jaksa, ya kan. Ini menarik, gitu, ya. Nah, itu dibuat animasi. Dan ini menjadi peluang. Bisnis sekarang ini menjadi peluang, gitu. Betul. Tidak perlu harus nunggu Anda lulus, para seeker sini. Sekaranglah momentumnya Anda untuk memanfaatkan bahwa ini ada
peluang melalui kelas juragan ini yang akan dilaksanakan dengan bekerja sama dengan beberapa mitra-mitra strategis UAI. Jadi program kelas juragan ini, Prof, selain tadi peluangnya sudah ada, infrastrukturnya juga sudah tersedia, Prof ya? Tersedia dan sangat gampang kok. Sangat gampang. Online semua. Semua serba daring. Semua serba daring. Bahkan pengajar-pengajarnya juga secara online dan profesional, betul. Betul. Jadi tidak hanya orang-orang yang hanya akademisi murni kampus, tapi memang praktisi-praktisi yang punya pengalaman, yang sudah ahli. Oh, itu dia, Prof. Kuncinya satu sebenarnya. Yang sudah ahli. Benar. Nah, Prof, berarti kan kalau kita lihat ini dari berbagai pembahasan tentang pendidikan dan hukum tadi, eksistensi kedua sektor ini masih sangat panjang ya, Prof ya? Masih. Kira-kira selain adanya inovasi-inovasi tersebut, langkah apa nih, Prof? Kira-kira yang kedepannya masih bisa digunakan agar eksistensi ini masih terus bertahan sampai masa generasi emas 2045? Ya, saya melihat begini. Pertama bahwa 2045 ini memang menjadi suatu generasi atau momentum yang emas ya, yang harus disambut oleh para seekers ya. Betul. Para seekers ini yang kemudian harus Anda sambut peluang-peluang ini. Pertama adalah Anda harus punya kreativitas. Oke. Ya. Kemudian selain Anda punya kreativitas, maka kemudian Anda harus mempunyai suatu semangat juang yang tidak kemudian gampang menyerah. Daya juangnya tangguh. Daya juangnya harus tangguh. Dan selain kreativitas, kemudian daya juangnya tangguh, tentu yang paling penting adalah karakter. Karakter inilah yang kemudian menyebabkan seorang, terutama ya para seekers ini kan, itu sukses itu adalah karena tiga hal itu. Jadi ibaratnya kalau misalnya seekers ini dilepas di lautan, mereka masih tetap berpegang teguh. Tetap bisa berpegang teguh. Dimanapun Anda berada, dimanapun Anda hidup, peluang-peluang itu Anda manfaatkan. Bahkan saya pernah menemukan seseorang Prof, yang kemudian dia alumni sebuah perguruan tinggi yang tidak juga bagus-bagus amat gitu ya menurut kita gitu ya. Tapi kemudian ketika dia balik ke kampungnya, kemudian dia berkreasi memanfaatkan peluang-peluang yang ada, sumber daya alam yang ada di sana, dia memberdayakan masyarakat, berkolaborasi dengan masyarakat, justru menciptakan peluang-peluang baru, dan sekarang ini adalah mereka bisa mengekspor sesuatu ke luar negeri. Berarti daerahnya sudah dibuat lebih maju, Prof ya? Lebih maju. Itu selain itu juga dengan infrastruktur, masyarakat diperdayakan. Tentu di sini nggak cuma satu daerah itu, Prof ya. Kedepannya mungkin bisa seluruh daerah bisa melakukan hal serupa. Betul. Makanya kan gini, para seeker ya, khususnya mahasiswa yang dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini kan posisinya, domisilinya kan di berbagai daerah. Betul, Prof. Sekarang ini kesempatan bagi Anda untuk melihat ya di TKP masing-masing, di TKP masing-masing itu peluang-peluang apa yang ada, bisa Anda garap. Betul. Kemudian dari situ melalui media-media digital, semua digarap, kemudian itu bisa kita publish, kita sebarkan melalui Instagram, melalui macam-macam lah media digital itu. Nah, itu akan membuka peluang-peluang yang luar biasa. Prof, ya? Itu kunci. Betul, apalagi kan semua sekarang mungkin seeker-seeker sudah memegang gadget ya, Prof ya. Oh iya. Internet juga pasti sudah bisa digunakan fasilitas sebaik mungkin. Itu merupakan salah satu langkah yang bisa kita gunakan seeker, terutama saya nih, Prof. Millennials ini bisa kalian mencari info lebih detail mengenai pendidikan, pembelajaran, sehingga di masa yang akan datang, apalagi kan kita tuh sekarang ada konsep namanya MEA ya, Prof ya, masyarakat ekonomi Asia. Jadi lebih siap ya, Prof. Betul, seperti itu. betul. Nah, Prof, sebenarnya ini ada satu pertanyaan lagi nih, Prof, yang mungkin Prof bisa menyampaikan pesan dan kesan atau motivasi kepada para seekers yang di rumah saat ini kan kondisi tengah pandemi ya, Prof. Mungkin ada yang sedang lesu, butuh motivasi-motivasi, dan mungkin Prof bisa sampaikan untuk para seekers yang ada di rumah saat menyaksikan ini. Saya pertama begini, kalau saya selalu yang saya lakukan itu dalam merenung hidup ya, merenung hidup bahwa apa yang terjadi saat ini adalah bukan bukan karena kita mengharapkan sesuatu. Betul. Artinya ini adalah bahwa terjadi karena memang sudah kehendak dari Tuhan. Betul. Ya kan? Kehendak dari Tuhan, kehendak dari Allah, dan kita harus syukuri itu. Ini bagian dari proses supaya kita lebih tough, supaya kita lebih kuat, supaya kita lebih kreatif, lebih inovatif, dan seterusnya. Tanpa itu semua kita tidak bisa kemudian mengantisipasi menyongsong masa keemasan Indonesia 2045. Betul. Di tangan-tangan para seekers semuanya yang saat ini adalah usianya usia emas menurut saya, usia-usia 18, usia-usia produktif. Maka 2045 adalah masanya Anda menjadi seorang pemimpin, Anda menjadi seorang leader dimanapun posisi Anda berada.
dan akan membawa Indonesia menuju zaman yang emas melalui tangan-tangan para seekers semuanya. Betul. Saya kira ini yang ingin saya pesankan, tetap semangat ya. Sekali lagi semangat para seekers, di tangan Andalah Indonesia emas akan bisa kita wujudkan bersama-sama. Saya akan melihat Anda menjadi seorang para pemimpin di bidangnya masing-masing. Terima kasih. Oke Prof Agus, terima kasih banyak Prof atas waktunya dan wejangan-wejangan bagi para seekers yang di luar sana. Ingat ya seekers, yang kunci dari agar kita bisa survive di masa pandemi ini dan tentunya untuk mewujudkan Indonesia emas 2045, ada 3 poin penting yang saya rangkum dan Prof sampaikan. Pertama adalah kreativitas. Yes. Prof. Kedua adalah daya juang yang tangguh, dan yang ketiga adanya memiliki karakter bagi setiap individu. Dengan itu, insya Allah ya Prof ya, kedepannya kalian bisa mewujudkan Indonesia semakin maju dan tentunya individu yang sangat produktif di masa yang akan datang. Oke, Prof, terima kasih banyak loh Prof. Sama-sama. Kepada para seekers, semoga bisa bermanfaat bagi seekers di masyarakat luas. Seperti ini loh episode pada hari ini. Jika kalian mau tahu informasi berlanjut, tontonlah Nongkrong Online di episode selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.